Halo, selamat sore teman-teman. Maaf, saya baru muncul lagi dan mengupload video tentang teori komunikasi. Jadi hari ini kita akan membahas eh, teori tentang eh, anxiety, uncertainty management, dan face negotiation theory. Jadi teori ini jadi kita akan mulai dengan anxiety uncertainty management. Teori ini dikembangkan oleh Gudikun, Sting Tomei, dan Samovar. Lalu teori ini sesungguhnya masuk dalam ranah teori lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Lalu teman-teman sudah mulai pahami, mereka mencoba mengelompokkan teori antar budaya dan lintas budaya, namun ternyata tidak mudah. Maka kajian komunikasi dan lintas budaya dan antar budaya sering menggunakan teori yang sama untuk membahas sebuah kajian. Kompetensi komunikasi antar budaya dapat menggunakan beberapa teori yang dikelompokkan dalam teori lingkup komunikasi lintas budaya. Nah, apa itu teori anxiety uncertainty management atau AUM? Dia dikembangkan oleh Gudikun pertama kali pada tahun 1985 dengan perhatian yang tertuju pada proses komunikasi efektif terhadap kelompok, tapi pendekatannya budaya. Lalu secara resmi teori ini diperkenalkan dengan label AUM pada tahun 1993, dan pada perkembangannya teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses penyesuaian diri seseorang itu dalam konteks komunikasi antar budaya. Gudikun menjadi tertarik terhadap penyesuaian antar budaya ketika beliau menjabat sebagai seorang spesialis hubungan antar budaya dengan Angkatan Laut AS di Yokosuka, Jepang. Tugasnya adalah terlibat dalam program pelatihan penyesuaian selama 3 hari untuk personel Angkatan Laut dan keluarganya, serta konsultasi tentang masalah-masalah antar budaya yang di antara personel Jepang dan personel Angkatan Laut Amerika Serikat. Program pelatihan ini dirancang untuk membantu para peserta dalam beradaptasi dengan tinggal dan bekerja di Jepang. Jadi dia melihat dan dia membuka kemungkinan bagaimana menjalin komunikasi antar budaya antara tentara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan masyarakat dengan personel Jepang. Nah, melalui pengalaman inilah Gudikus memutuskan untuk mengejar gelar PhD-nya dan dalam komunikasi antar budaya. Nah, menurut Gudikuns, satu cara awal untuk berteori dengan mengadaptasi sebuah teori yang ada sehingga teori pengurangan ketidakpastian dari Berger dan Celebrezze dipilih sebagai titik awal karena beberapa alasan, yaitu Gudikuns menilai URT atau pengurangan ketidakpastian itu masuk akal baginya. Lalu pengurangan ketidakpastian itu berfokus pada ketidakpastian, misalnya tentang ketidakmampuan memprediksi perilaku orang lain yang dapat dihubungkan langsung dengan penyesuaian antar budaya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita tidak bisa memprediksi orang asing di depan kita, maka itu termasuk dalam hal penyesuaian budaya. Jadi penyelesaian budaya itu tidak hanya kita berpikir tidak penyelesaian budaya itu termasuk kita
harus bisa memprediksi bagaimana respon orang lain dari negara lain, dari budaya lain terhadap perilaku kita. Kenapa? Karena kita memiliki budaya yang berbeda dari mereka. Lalu berikutnya, Goody Kunz bisa melihat aplikasi langsung dari URT untuk meningkatkan kemampuan pendatang untuk beradaptasi dengan budaya baru. Jadi, Goody Kunz bisa melihat apa yang dimaksud dengan URT untuk meningkatkan kemampuan pendatang untuk beradaptasi dengan budaya baru. Nah, Goody Kunz secara khusus melihat kriteria pada orang asing menjadi objek penelitiannya. Jadi dia melihat, yang dilihat itu bukan personel Angkatan Laut Amerika Serikat, tetapi adalah dari orang asing, dari orang yang berlainan daripada dia sendiri. Lalu Goody Kunz menyebut bahwa ada perbedaan antara penyesuaian pendatang dan asimilasi atau akulturasi imigran atau pengungsi. Jadi ada gap, ada hal yang berbeda ketika orang melakukan visitasi tidak sebagai imigran atau pengungsi. Ternyata dia menemukan ada penyesuaian yang berbeda ketika dia datang ke suatu negara sebagai statusnya seorang yang pengungsi dan bukan pengungsi. Nah, lalu nah lalu berikutnya, sojourners adalah pengunjung yang melakukan perjalanan ke budaya lain untuk tinggal selama jangka waktu tertentu, misalnya beberapa bulan atau beberapa tahun, tetapi tidak berniat tinggal secara permanen. Hal ini berbeda tentu saja dengan imigran atau pengungsi, di mana dia ingin permanen tinggal di suatu negara. Nah, tujuan yang berbeda seringkali menyebabkan perbedaan cara pendatang dan imigran untuk beradaptasi dengan budaya host. Misalnya, pendatang atau umumnya tidak mengubah identitas mereka, sementara imigran mungkin. Teori ini terbatas pada pendatang melakukan penyesuaian pada jangka pendek terhadap budaya tuan rumah. Jadi, teori ini menganggap bahwa proses adaptasi itu hanya dilakukan untuk penyesuaian jangka menengah saja. Teori ini sih tidak melihat untuk penyesuaian dalam jangka yang panjang. Nah, teori Aum terbentuk berdasarkan dua buah pemikiran teori lain yang sudah diajukan sebelumnya, yaitu teori ketidakpastian Charles Berger dan teori identitas sosial milik Henry Tajfel. Nah, asumsi dari teori ini adalah tentang pengalaman kecemasan atau anxiety dan ketidakpastian atau uncertainty seseorang yang muncul saat menghadapi orang asing atau bertemu orang yang berbeda budaya dengannya. Jadi, tadi kita sudah melihat latar belakang kemunculan teori ini. Lalu teori ini sesungguhnya bisa diimplementasikan dalam konteks pengurangan ketidakpastian dan pengurangan kecemasan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, Goody Kunz menyebutkan bahwa ketidakpastian itu ada pada level kognitif, sedangkan kecemasan itu pada level afektif. Jadi, mengurangi ketidakpastian berarti harus dengan bisa bernalar dengan baik. Lalu mengurangi kecemasan adalah kita harus bisa mengontrol perasaan kita sendiri. Begitu. Nah,
Goody Kunz mencoba menjelaskan pemahaman mengenai ketidakpastian dan kecemasan melalui beberapa tulisan peneliti sebelumnya dalam bukunya Communicating with Strangers. Ketidakpastian mengacu pada ketidakmampuan kita untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku orang lain, perasaan, sikap, atau nilai-nilai. Ketika kita mengurangi ketidakpastian tentang orang lain pada diri kita, pengertian mungkin terjadi. Kecemasan mengacu pada perasaan gelisah, tegang, cemas, atau khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Ini adalah respon afektif, emosional, bukan respon kognitif atau ketidakpastian. Jadi yang ini menjelaskan pernyataan sebelumnya bahwa kecemasan itu berhubungan dengan perasaan, sedangkan ketidakpastian itu dia berhubungan dengan kemampuan kita menarasikan menggunakan logika. Jadi bisa jadi muncul kecemasan dulu baru ketidakpastian. Karena apa? Karena ketidakpastian itu perlu kita jabarkan, perlu kita jelaskan menggunakan kognitif yang ada. Nah, teori ini berusaha menjelaskan bagaimana seseorang yang asing dengan budaya di sekitarnya dapat berkomunikasi secara efektif melalui manajemen mindful. Maksudnya di sini adalah bagaimana mereka bisa berpikir secara utuh, berpikir secara konsentrasi, menunjukkan bagaimana orang itu bisa konsentrasi melihat dan memutuskan keputusan yang terbaik-baik bagi dirinya. Nah, teori ini menyatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi bila dilakukan dengan tingkatan kecemasan dan ketidakpastian seseorang dalam proses interaksinya. Jadi teori ini menjelaskan bahwa mindful ini terjadi tidak semata-mata kita mindful ini terjadi ketika kita mindful ini terjadi pada tingkatan tertentu saat teman-teman merasa cemas dan atau merasa tidak pasti. Maksudnya di sini adalah bukan berarti terus ketika mindful itu berarti kita memiliki kepastian yang 100% atau tidak cemas yang 100%, bukan yang seperti itu. Mindful itu berarti bahwa kita memiliki tingkatan tertentu dalam kecemasan dan ketidakpastian. Nah, teori ini menyatakan mindful sebagai kemampuan seseorang baik bagian dari kelompok maupun orang asing mengurangi kecemasan dan ketidakcemasan sampai tahap optimal sehingga mampu mencapai komunikasi efektif. Teori ini berarti berpikir secara mindful adalah kita kemampuan mengurangi. Berpikir secara mindful berarti dilakukan saat dia dilakukan saat dia berpikir secara cemas yang 100%, dia kurangi jadi tinggal 25%, termasuk ketidakpastian. Nah, itu yang harus teman-teman pahami di sini. Pemikiran manajemen mindful berarti kemampuan kita untuk berpikir sejauh mana
teman-teman dapat mengurangi ketidakpastian dan kecemasan tersebut sampai titik terendah yang teman-teman bisa. Nah, kecemasan muncul di tingkat afektif yang mengacu pada perasaan gelisah, kecanggungan, kebingungan, stres yang muncul ketika seseorang mulai berhadapan dengan orang asing. Ketidakpastian menjadi satu fenomena di tingkat kognitif yang melibatkan ketidakpastian terduga maupun ketidakpastian yang memberi penjelasan. Jadi, kecemasan ini akan hadir ketika perasaan-perasaan tadi itu muncul berhadapan dengan orang asing. Orang asing itu tidak hanya orang dari negara lain, tetapi orang dari berbeda budaya pun dia pasti akan merasa asing juga. Begitu. Nah, ketidakpastian menjadi satu fenomena di tingkat kognitif yang melibatkan ketidakpastian. Jadi, ketika kita tidak memiliki kejelasan terhadap apapun itu, termasuk ketidakpastian yang terduga. Jadi kamu menduga-duga ternyata yang kamu duga itu tidak terjadi kenyataan. Itu pun juga termasuk dalam kategori ketidakpastian. Mas Doni, apakah kecemasan dulu yang pertama kali muncul? Bisa jadi kecemasan dulu yang dia akan muncul pertama kali dan kemudian disusul dengan ketidakpastian. Langer pada tahun 1989 menyebutkan bahwa jika ingin menjadi seseorang yang mindful, harus menyadari bahwa terdapat lebih dari satu pandangan yang dapat digunakan untuk memahami atau menjelaskan bentuk interaksi terhadap orang lain. Jadi, kita harus terbuka. Berarti mindful di sini kita harus terbuka untuk melihat interaksi atau melakukan interaksi dengan orang lain. Maksud kita adalah jangan melakukan justifikasi, jangan melakukan judging dulu terhadap orang lain. Kalau memang kita tidak tahu, kita istilahnya harus positive thinking dulu lah terhadap orang lain. Kenapa? Karena belum tentu budaya mereka miliki itu budaya yang negatif buat kita, dan begitu pun juga sebaliknya. Jadi begitu. Nah, teori ini mempunyai 47 aksioma. Berarti teori ini memiliki banyak kemungkinan, memiliki banyak asumsi yang mungkin terjadi saat komunikasi antar budaya itu berlangsung. Nah, 47 aksioma ini berkaitan dengan bagaimana konsep diri, motivasi, reaksi terhadap orang lain, dan poin-poin yang lain yang tertera pada bagan. Saya tidak menuliskan di sini, maaf. Tapi secara umum ada 47 aksioma. Nah, salah satu aksioma menyatakan bahwa kesadaran seseorang dalam proses komunikasi dengan orang lain akan menghasilkan peningkatan kemampuan untuk mengelola kecemasan dan ketidakpastian. Jadi dia harus sadar dia sedang berkomunikasi dengan siapa. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa kecemasan dan ketidakpastian akan muncul pada situasi interaksi seseorang yang berbeda budaya dan mereka mencoba menguranginya dengan cara yang berbeda. Jadi satu orang dengan orang lain dia memiliki cara mengurangi ketidakpastian dan kecemasan yang tidak sama. Itu berlaku bagi semua budaya. Chang menyebutkan bahwa menjadi perhatian utama untuk mencapai kompetensi komunikasi antar budaya. Bahkan, mindfulness tersirat pada faktor penentu suksesnya komunikasi antar budaya seseorang dalam teori lain, meskipun tidak secara khusus disebutkan. Secara sederhana,
Hal utama dalam teori ini dapat digambarkan dengan bagan yang menunjukkan bagaimana faktor tertentu dari individu menciptakan kecemasan dan ketidakpastian. Manajemen terhadap dua situasi ini dengan maksimal oleh individu akan menciptakan kompetensi komunikasi dalam dirinya. Dalam interaksi tercipta komunikasi yang efektif. Jadi dalam konteks di sini yang dimaksud dengan mindfulness adalah kemampuan seseorang mengurangi ketidakpastian dan kecemasan. Dan kemampuan ketidakpastian dan kecemasan itu ternyata ditentukan oleh berbagai macam faktor yang ada. Nah, faktor-faktor itu dia berkaitan dengan aksioma, 47 aksioma. Nah, di slide nomor berapa ini? 9, saya hanya menjelaskan beberapa aksioma yang dia berhubungan dengan teori ini. Maksud saya mengambil beberapa aksioma yang saya rasa penting dan dominan dalam teori ini. Ada 7 aksioma. Yang pertama, konsep diri, motivasi berinteraksi, reaksi terhadap orang lain, kategori sosial orang lain, proses situasional, hubungan dengan orang asing, kepantasan berinteraksi. Kedua-duanya ini dia masuk dari dua lini yang berbeda, yaitu manajemen ketidakpastian dan manajemen kecemasan, dengan bentuk akhirnya adalah kompetensi komunikasi. Nah, yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri dia masuk dalam ketidakpastian, di mana aksioma ini menjelaskan bagaimana kecemasan dalam interaksi dapat menurun dan mampu menciptakan kemampuan bagi seseorang untuk memprediksi perilaku lawannya yang akurat apabila ketika berinteraksi dengan orang asing mampu meningkatkan harga dirinya. Jadi yang penting adalah pemikiran bahwa ketika kita berhubungan dengan orang lain yang berbeda budaya dan latar belakang, kita tidak boleh minder. Itu dulu. Itu yang dimaksud dengan konsep diri. Kita memiliki harga diri yang sama. Kita sama-sama manusia, hanya berbeda budaya, begitu. Yang berikutnya adalah motivasi berinteraksi. Motivasi berinteraksi di sini termasuk dengan bagaimana kepercayaan diri seseorang dalam memprediksi tingkah laku orang asing berkembang atas pengaruh dari kurangnya kecemasan. Penurunan kecemasan disebabkan dengan menurunnya kecemasan di sini pada akhirnya dia akan meningkatkan kepastian. Begitu. Kepercayaan diri seseorang akan mempengaruhi penurunan kecemasan dan meningkatkan kepastian kita memprediksi orang lain. Hubungan sama konsep diri yang pertama adalah ketika kita berpikir bahwa kita equal, kita setara dengan orang tersebut, secara langsung berarti kita memiliki percayaan diri yang tinggi ketika kita berkomunikasi dengan orang asing. Nah, hal ini pun mempengaruhi konsep kemampuan kita dalam memprediksi tingkah laku orang lain. Maksudnya memprediksi tingkah laku orang asing itu kita melihat respon mereka terhadap perilaku kita. Itu dulu. Jadi tidak merasa tertutup, tetapi harus
itu tadi terbuka. Nah, yang berikutnya adalah reaksi terhadap orang asing. Ini masuk ke faktor ketiga, di mana aksioma yang menyebutkan peningkatan kemampuan untuk memproses informasi yang kompleks, ini harus digarisbawahi, tentang orang asing dapat menghasilkan penurunan kecemasan dan meningkatkan kemampuan dalam memprediksi perilaku orang lain, orang asing secara akurat. Aksioma ini menitik beratkan pada bagaimana toleransi dan ambiguitas membawa pengaruh terhadap penurunan kecemasan terhadap diri seseorang. Berarti di sini nih yang terpenting adalah bagaimana kemampuan kita memproses suatu informasi yang kita dapatkan dari mereka. Misal, saya ambil contoh, mereka sedang menjelaskan, saya tidak suka, mereka misal ada, kamu tinggal, misal kamu jadi panitia tamunya dari luar negeri. Nah, tamu ini dia wajib menjelaskan kepada kita apa yang mereka suka dan mereka tidak suka, apa yang mereka bisa dan mereka tidak bisa makan. Nah, ketika mereka menjelaskan yang mereka tidak bisa makan atau tidak sukai, kita mencoba memahami, menerima, mencerna informasi dari mereka. Kadang-kadang informasi yang didapatkan itu tidak sederhana, tetapi malah kompleks. Nah, kemampuan kita untuk bisa memaknai informasi yang kompleks itu termasuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kemampuan kita untuk memprediksi apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka, dan begitu juga sebaliknya agar mereka juga bisa menyesuaikan diri terhadap kita. Nah, kemampuan kita untuk mentoleransi dan mengurangi ambiguitas itu berarti kita mengurangi ketidakjelasan informasi. Itu berarti membuat diri kita semakin tenang, semakin percaya diri, begitu. Nah, yang keempat, hal ini didukung dengan kategorisasi sosial orang asing. Aksioma ini menjelaskan bagaimana kesamaan pribadi yang dirasakan seseorang terhadap orang lain dapat mempengaruhi tingkat kecemasan. Artinya, ketika seseorang merasa semakin memahami kesamaan dirinya dengan orang asing, dapat menurunkan kecemasan dalam diri. Jadi kadang-kadang kita untuk kenalan sama orang asing, kita harus nyari suatu hal yang sama, tanda kutip, general, kesamaan secara umum, begitu. Jadi untuk memulai suatu percakapan, untuk membuka suatu percakapan, atau untuk bisa kita akrab sama orang asing, itu berarti kemampuan kita untuk bisa mendeskripsikan apa yang kira-kira kita sama juga dengan mereka. Itu pasti akan mengurangi ketidakcemasan dan mengurangi ketidakpastian. Nah, keadaan ini akan meningkatkan kemampuan diri memprediksi perilaku lawan dan interaksinya dengan akurat. Aksioma ini menjelaskan tentang peningkatan kemampuan seseorang dalam memahami bahwa dirinya berbagi identitas tertentu dengan orang asing akan menghasilkan penurunan dan kecemasan, dan akan meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi perilaku. Sudah saya kasih contoh. Jadi itu untuk mengurangi, dalam aspek mengurangi kecemasan. Ini tidak kaku ya teman-teman. Maksud saya
kalau tadi loh Mas, bukannya konsep diri tadi nyebutin kecemasan juga ya, kok di situ masuknya ketidakpastian. Di sini nih yang dibahas dalam bagan tersebut adalah hasil akhir. Hasil akhirnya adalah ketika kita punya konsep diri, maka dia akan masuk ke ketidakpastian. Jadi misal ketika kita bisa mendeskripsikan diri kita bahwa kita equal sama mereka, memang kecemasan akan turun. Tetapi efek yang akan lebih terasa adalah kita memiliki eh, kejelasan. Kita memiliki eh, kita tidak merasa kurang daripada mereka. Begitupun juga tentang percaya diri itu kan harusnya hubungannya sama kecemasan, tetapi di sini nih sebenarnya tidak itu yang diinginkan, tetapi malah yang diinginkan adalah dengan konsep percaya diri yang tinggi, malah kita bisa berkomunikasi dengan lancar kepada mereka sehingga kita bisa memprediksi apa yang mereka lakukan ketika kita memiliki kepercayaan diri saat berkomunikasi dengan mereka. Jadi yang dilihat adalah hasil akhir, bukan bukan efek. Jadi misal ini lebih dominan yang mana sih sebenarnya gitu loh. Ini lebih cocok, lebih efeknya tuh lebih banyak yang mana. Makanya dia masuk kategorisasi yang atas daripada yang bawah di bagian tersebut. Begitu. Nah, lalu yang berikutnya ada proses situasional, di mana proses situasional ini dia masuk dalam pengurangan kecemasan, yaitu pengurangan kecemasan di sini ini eh, dia hadir dari Oke, dia hadir dari dia hadir dari lingkungan di sekitarnya, bukan dari dalam dirinya. Jadi kalau tadi kategorisasi sosial orang asing dia masuk hal eh, dalam hal dalam hal kesamaan ini sangat internal. Begitupun juga dengan informasi. Ya, informasi itu memang didapatkan secara eksternal, tetapi di sini ini dia malah lebih ke bagaimana kemampuan di dalam internal kita. Bagaimana pengelolaan informasi di dalam diri kita. Jadi menurut saya gampangnya membedakan faktor yang ketidakpastian sama kecemasan. Kalau kecemasan banyak dipengaruhi secara eksternal daripada internalnya, begitu. Itu sih kalau saya nggak mau memusingkan kenapa kok ini masuk kecemasan dan ini masuk ketidakpastian. Yang penting dia satu sama lain dia saling berhubungan, yaitu ada tanda dua arah. Itu satu sama lain saling berhubungan dan tinggal dia dominan yang mana. Itu aja sih kalau saya, supaya nggak pusing menjelaskannya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi reaksi terhadap orang asing ini dia menekankan pada kemampuan kita untuk maaf. Nah, proses situasional ini dia sangat eksternal sekali. Jadi apakah lingkungan sekitar kita ini merupakan bagian dalam hal memprediksi perilaku orang lain. Jadi saya ambil contoh, misal kalian ngajak, ini kita konteksnya dalam bukan COVID ya, non COVID. Jadi misal kamu punya temen bule, orang asing dari Amerika lah katakanlah, lalu kalian ajak ke
tongkrongan-tongkrongan yang menunya tidak familiar dan mereka cenderung tidak suka. Nah, ketika kalian melihat dia sudah memiliki ekspresi seperti itu, ketika dia sudah melihat lingkungan situasinya kok nggak nyaman, kok menu makanannya kayak gini dan seterusnya, kalian harusnya bisa harusnya kalian tidak perlu cemas. Yang harus kalian lakukan bahwa kita harus pergi atau kita harus pindah dari tempat itu. Jadi yang dimaksud dengan proses situasional adalah memprediksi ketika hal-hal semacam ini terjadi gitu loh. Itu yang dimaksud dengan situasional. Nah, berikutnya adalah hubungan dengan orang asing. Hubungan dengan orang asing ini dia berfokus pada peningkatan kemampuan untuk menarik perhatian orang asing dengan meningkatkan keyakinan dan memprediksi tingkah laku karena kecemasan yang sudah berkurang. Aksioma ini menekankan pada jaringan yang terbangun dengan orang asing, mempengaruhi tingkat kecemasan dan memprediksi perilaku dengan akurat. Jadi kalau hubungan dengan orang asing ini dia berkaitan dengan pengalaman, jam terbang. Jadi seberapa banyak kamu menjalin hubungan dengan orang asing sebelum dengan yang sekarang itu akan pada akhirnya membentuk suatu jaringan. Itu akan meyakinkan mereka bahwa mereka berkomunikasi dengan orang yang tepat atau memiliki kenalan yang tepat untuk misal tinggal di Indonesia atau menjalin pertemanan atau semacamnya begitu. Jadi ini sangat berhubungan dengan pengalaman, dengan jam terbang kita berkomunikasi dengan orang asing begitu. Berikutnya adalah etika berinteraksi. Jelas saya tidak perlu lagi menjelaskan ini. Di sini hanya ditekankan pada peningkatan inklusi moral seseorang terhadap orang asing. Dia menghasilkan penurunan tingkat kecemasan dalam diri. Di sini ini berarti inklusi moral adalah gimana ya bahasanya? Inklusi moral adalah inklusi moral yang saya dapatkan di sini ini adalah tidak tertutup, tidak khusus, tidak mengkhususkan diri, lebih seperti itu sih. Jadi kita tidak berpikir sempit, katakanlah seperti itu. Jadi dengan kita tidak berpikir secara sempit, itu secara langsung kita akan memiliki keterbukaan dengan orang lain. Ketika memiliki keterbukaan dengan orang lain, maka kita akan berperilaku kepada mereka dengan etika yang sama ketika kita berperilaku dengan sesama dengan kita gitu, selama itu tidak bertabrakan budayanya karena perbedaan nilai begitu maksud saya. Jadi etikanya sih etika yang umum ya, selama yaitu tadi tidak ada penutupan atau tidak ada ketertutupan pada diri si orang lokal begitu. Nah, dalam interaksi komunikasi antar budaya, setiap perilaku komunikasi membawa identitas dirinya sebagai individu maupun identitas dirinya sebagai bagian dari kelompoknya. Identitas seseorang terbentuk atas pengalaman, itu tadi sudah saya jelaskan, sehingga pengalaman tersebut bersifat dinamis dan beragam. Identitas budaya terbentuk atas aktivitas komunikasi antara kelompok orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, contohnya sudah teman-teman bisa baca di sini. Ini ada Margareta yang dia sekolah jauh di Jogja dan dia tidak punya kenalan sampai akhirnya dia ketemu dengan Yosepin dan dia mengajari banyak hal dan akhirnya dia belajar tentang komunikasi antar budaya melalui Yosepin
gitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke phase negotiation theory. Apakah phase negotiation theory itu? Apakah apakah phase negotiation theory itu, teman-teman? Phase negotiation theory adalah suatu teori yang dikembangkan oleh Stella Ting Tomei pada 1988. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan masalah berdasarkan wajah dalam kebudayaan yang berbeda. Wajah atau rupa mengacu pada gambar diri seseorang berhadapan dengan orang lain. Hal ini melibatkan rasa hormat, kehormatan, status, koneksi, kesetiaan, dan nilai-nilai lainnya. Dengan kata lain, wajah merupakan gambaran kita, ingin atau jati diri orang lain yang berasal dari dalam diri atau dalam situasi sosial. Karya muka adalah perilaku komunikasi manusia yang digunakan untuk membangun dan melindungi rupa mereka, untuk melindungi, membangun, dan mengancam muka orang lain. Jadi intinya adalah kita memprediksi seseorang dari wajahnya. Intinya gitu aja sih kalau gampangannya. Teori ini merupakan teori gabungan antara penelitian lintas budaya, konflik, dan penelitian etika atau kesantunan. Teori negosiasi muka memiliki daya tarik dan penerapan komunikasi lintas budaya karena Stella, pencetus teori ini, berfokus pada komunikasi pada sejumlah populasi budaya termasuk Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, dan Amerika Serikat. Ting Tomei menjelaskan bahwa budaya memberi bingkai interpretasi yang lebih besar di mana muka dan gaya konflik dapat diekspresikan dan dipertahankan secara bermakna. Muka merupakan perpanjangan dari konsep diri seseorang. Muka telah menjadi fokus dari banyak penelitian dari berbagai bidang ilmu, dan Tomei menjelaskan banyak bagian dari teorinya yang berfokus pada muka dan face work. Muka merupakan gambaran penting bagi kehidupan. Muka juga merupakan sebuah ini yang penting. Muka merupakan metafora bagi citra diri yang diyakini melingkupi aspek kehidupan sosial. Ketemu berarti. Jadi muka adalah segala-galanya bagi kebudayaan bagi penelitian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya itu dia tidak berfokus pada dua budaya yang berbeda saja, tetapi banyak, dan dia melibatkan populasi yang sangat-sangat luas. Nah, keberagaman budaya sangat mempengaruhi cara orang-orang tersebut berkomunikasi. Walaupun muka adalah konsep universal, terdapat berbagai perbedaan antara kemampuan merepresentasi budaya mereka masing-masing. Nah, inilah kenapa pada akhirnya dia masuk ke ranah lintas budaya karena terdapat persilangan, terdapat nanti aja saya bahas itu secara khusus. Jadi maksudnya di sini nih, walaupun muka dianggap universal, walaupun muka dianggap hal yang bersifat universal, ternyata muka itu dia merupakan cara merepresentasikan budaya masing-masing, dan setiap muka itu berbeda-beda cara merepresentasikannya walaupun mereka memiliki kesamaan secara umum.
Nah, kebutuhan akan muka di dalam semua budaya, tetapi semua budaya tidak mengelola kebutuhan muka ini secara sama. Jadi tidak semua budaya itu menekankan peranan wajah dalam budaya mereka. Ting Tumei berpendapat bahwa muka dapat diinterpretasikan dalam dua cara. Yang pertama adalah face concern, yang dia menjelaskan bahwa eh, mukanya maupun muka orang lain terdapat kepentingan masing-masing. Contohnya adalah bagaimana ketika kita bertemu dengan orang lain dengan budaya yang berbeda, selalu kita menjaga image dan bersikap santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi di sini face concern ini dia berhubungan dengan uh, image yang secara umum didapatkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, seperti yaitu tadi menjaga image ketika kita berkomunikasi dengan orang asing. Kebutuhan akan menjaga muka itu pun juga dibutuhkan dalam teori ini. Jadi kebutuhan akan muka merujuk pada dikotomi keterlibatan otonomi. Contohnya ada sebagian budaya yang tidak suka tergantung pada budaya orang lain, sehingga penampilan muka yang tampak bersifat cuek atau tidak peduli terhadap orang lain. Jadi yaitu tadi ada budaya yang dia dependable atau kita nggak usah mikirin orang lain deh, atau kita harus mikirin orang lain. Kenapa? Karena mereka tamu kita dan seterusnya. Itu adalah dua pemikiran yang berbeda ternyata. Kalau yang kita harus melihat orang lain, maka kita harus menyesuaikan dan kita harus bersifat santun dan seterusnya itu mungkin termasuk face concern. Tetapi ketika kita berpikir bahwa kita tidak perlu tergantung sama budaya yang lainnya, maka itu termasuk dengan face need. Ting Tumei dipengaruhi oleh penelitian tentang kesantunan. Teori kesantunan Malik Brown dan Levinson menyatakan bahwa orang akan menggunakan strategi kesantunan berdasarkan persepsi ancaman muka. Para peneliti menemukan dua kebutuhan universal, yaitu kebutuhan muka positif dan muka negatif. Muka positif adalah keinginan kita untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain, dan muka negatif merujuk pada kebebasan untuk tidak dikekang. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau tadi dinyatakan bahwa wajah diinterpretasikan terhadap hal yang kita harus bergantung pada budaya yang lain, face need sebaliknya, kita nggak usah tergantung deh sama budaya yang lain. Hal ini pun juga berhubungan. Kenapa? Karena face concern itu dia sangat menekankan pada positive face atau muka positif. Jadi dia ingin kita dianggap baik, selalu dianggap baik dengan orang lain. Hal ini bertolak belakang dengan budaya yang memiliki otonomi, yang tidak bergantung pada budaya lainnya. Nah, kemampuan akan muka menjelaskan mengapa seorang mahasiswa yang ingin meminjam catatan temannya tidak akan meminta secara langsung, tetapi dia lebih suka memberikan perhatian kepada keinginan muka negatif seseorang. Apakah bisa saya meminjam catatanmu sebentar? Saya mau fotokopi dan seterusnya, sambil memberi banyak alasan lain.
Jadi eh, jadi di sini nih implementasi muka negatif dan muka positif dia. Nah, oke, saya paham. Kalau implementasi muka positif bahwa lawan bicaramu atau orang asing tersebut dia pasti akan menerima dirimu. Sedangkan muka negatif di sini nih dia memiliki hak untuk tidak meminjamkan bukunya. Dua hal yang berbeda. Makanya dia memberikan alasan. Makanya dia memberikan excuse supaya dipinjamkan buku catatannya. Begitu. Ketika muka positif atau negatif para komunikator sedang terancam, mereka cenderung mencari bantuan atau mengembalikan muka mereka atau mitra mereka. Ting Tumei mendefinisikan hal ini sebagai face work atau tindakan yang diambil untuk menghadapi keinginan seseorang atau orang lain. Stella Tumei dan Li Fa-chung juga mengemukakan bahwa face network adalah mengenai strategi verbal dan non-verbal yang kita gunakan untuk memelihara, mempertahankan, dan atau meningkatkan citra diri sosial kita dan menyerang atau mempertahankan citra diri orang lain. Jadi ketika kita merasa insecure, maka kita akan menggunakan face network. Nah, face network ini membuktikan bahwa teori ini, apa yang membedakan antara teori ini dengan teori sebelumnya adalah implementasi dalam lapangan. Teori ini akan sangat berguna ketika kita menghadapi konflik. Di PPT nomor 9 sudah saya jelaskan. Ketika muka positif dan negatif para komunikator terancam, mereka akan mencari bantuan. Itu berarti timbulnya suatu konflik. Teori ini dapat diperluas dengan mengidentifikasikan 3 jenis Facebook seperti yang dijelaskan oleh T. Stop dan John Bowers, yaitu Facebook ketimbang rasaan atau tag Facebook, merujuk pada batas di mana orang menghargai otonomi seseorang. Face network ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bertindak sebagaimana yang ia inginkan, sejauh mana dia bisa menghargai kebebasan seseorang. Itu berarti maksudnya adalah tag Facebook. Yang kedua adalah face work solidaritas berhubungan dengan seseorang menerima orang lain sebagaimana anggota dari kelompoknya. Solidaritas meningkatkan hubungan di antara dua orang yang sedang berbicara. Maksudnya adalah perbedaan-perbedaan diminimalisasikan dan kebersamaan ditekankan melalui bahasa informal dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki secara bersama. Jadi berbaur intinya. Penelitian ini memang dilakukan secara kelompok, tetapi yang ini lebih banyak dilakukan penelitian ini memang dilakukan secara kelompok, tetapi yang membedakan antara penelitian Facebook, tag Facebook dan solidarity Facebook adalah tag Facebook ini dia lebih ke arah
individualis. Jadi person to person, orang to orang. Itulah yang membedakan dengan Facebook solidaritas. Dia menekankan pada aspek persamaan. Jadi yang diomongin, yang dibahas itu pasti yang sama-sama aja, bukan yang nggak sama. Begitu. Sedangkan yang ketiga adalah Facebook pujian. Kalau yang pertama tadi kita membahas tentang sejauh mana sih kita bisa menerima perbedaan tersebut. Yang kedua dia sedang membahas, kita lupain aja deh yang berbeda, kita bahas aja yang sama-sama. Nah, yang terakhir ini adalah membahas tentang pujian. Jadi yang digunakan tuh dipuji aja, tidak bahas persamaan, tidak membahas tentang berbeda apa jenenge iki, toleransi, tidak, tetapi yang dilakukan hanya pujian terus. Apa faktor-faktor tertentu dalam negosiasi Faja? Yang pertama adalah keprihatinan atas wajah diri dan wajah-wajah lainnya. Hal ini penting ketika makna dari wajah seseorang merefleksikan orang lain. Berarti dia sedang mewakili kelompoknya. Begitu. Berikutnya, orang-orang dari budaya konflik biasanya orang-orang dari budaya kolektif biasanya menghindari atau mengintegrasikan konflik, sedangkan budaya-budaya individualis mendominasi konflik dengan wajah independen di masyarakat. Ini berarti yang saya bahas muka positif dan muka negatif tadi. Di sini terlihat ternyata ketika kita misal yang tadi wajahnya seperti apa, maka itu sudah, atau beberapa orang itu berarti dia sudah mewakili kelompoknya. Begitupun juga dengan budaya kolektif yang dia menekankan pada perbedaan jenis budaya yang kolektif dan individual itu ternyata juga mempengaruhi Facebook seseorang. Faktor lain dalam negosiasi wajah adalah status masyarakat. Pada orang yang memiliki masyarakat kolektif, ia dilahirkan dalam status quo, dan masyarakat individualis, mereka kurang peduli. Dalam masyarakat individualis, orang memperoleh kekuasaan mereka untuk hidup di masyarakat. Jadi itulah perbedaan di Indonesia. Posisi status sosial itu ternyata mempengaruhi Facebook atau face negotiation seseorang. Jadi yang pertama tadi dia melihat keprihatinan banyak orang, wajahnya atau opininya begitu. Terus dia termasuk yang menghadapi konflik atau menghindari konflik. Lalu berikutnya status sosial. Faktor penting yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah budayanya sendiri. Sedari kecil ia hidup dalam perspektif yang diciptakannya. Gaya konfliknya pun berbeda-beda. Individu cenderung mencerminkan budaya tertentu ketika dia bernegosiasi konflik. Umumnya ada dua di mana gaya konflik diklasifikasikan. Orang yang dengan budaya individualis mencoba dengan wajah agar melestarikan wajahnya sendiri. Sedangkan masyarakat kolektif, mereka mempertahankan wajah demi masyarakat. Dua hal yang berbeda. Nah,
Tadi kita udah belajar tentang face concern sama face need. Kalau dia face concern dia seperti apa, dia face need dia seperti apa. Nah, face concern itu dia menghasilkan muka yang bagaimana, face negatif apa, atau dia menghasilkan muka yang seperti apa, bisa positive face, bisa negative face. Nah, ini bisa dengan kemampuan kita mengkategorisasikan tentang apa iki, tentang face concern, face need, positive face, negative face, maka kita akan bisa membahas tentang jenis Facebook-nya. Dia masuk yang tag, solidarity maupun approbation. Dia termasuk jenis Facebook yang bagaimana. Jadi Facebook berarti bagaimana kita melihat, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain lah, intinya seperti itu. Lalu berikutnya, setelah kita punya strategi satu di antara tiga ini atau dua di antara tiga ini, maka kita akan melihat faktornya. Faktor-faktor apa sih yang pada akhirnya mempengaruhi kenapa seseorang cenderung ke face need ataupun face concern gitu. Nah, teman-teman, ada 5 jenis gaya konflik. Yang pertama adalah domination, avoiding, obligation, compromising, dan integrating. Kelima gaya konflik ini pasti dia akan mulai diketahui ketika kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi apa. Dia termasuk menggunakan strategi Facebook yang bagaimana untuk menghadapi orang lain. Lalu dia termasuk dengan face concern atau face need atau yang bagaimana begitu. Orang yang dengan budaya kolektif juga bisa loh punya face need, tinggal tergantung individunya itu seperti apa, sampai pada akhirnya dia mempengaruhi kebijakan yang diambil. Nah, asumsi utama dalam teori ini dia ada tiga. Yang pertama adalah menekankan pada identitas diri, di mana citra adalah identitas yang ia harapkan agar ia inginkan agar identitas tersebut diterima orang lain. Identitas mencakup pengalaman kolektif, identitas tidak bersifat stagnan, dan identitas memiliki kekhawatiran. Budaya dan etnis mempengaruhi identitas diri. Cara di mana individu memproyeksikan identitas juga pada akhirnya merupakan variasi dari suatu budaya, merefleksikan suatu budaya. Menekankan identitas diri itu berarti penting sekali. Identitas diri itu karakter, lebih detail lagi. Yang kedua berkaitan dengan konflik, yang merupakan komponen utama dari teori ini. Konflik dapat merusak muka sosial seseorang dan dapat mengurangi kedekatan hubungan kedua orang. Konflik adalah forum bagi kehilangan muka dan
pengkhianatan terhadap muka. Konflik mengancam muka kedua pihak dan terdapat negosiasi yang tidak berkesesuaian dan menyelesaikan konflik tersebut. Konflik dapat diperparah dengan situasi, cara manusia disosialisasikan dalam budaya mereka dan mempengaruhi bagaimana mereka akan mengelola suatu konflik. Jadi yang pertama dia membahas tentang identitas, yang kedua dia membahas tentang konflik yang dihadapi, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan dampak yang akan didapatkan ketika dia menerapkan hal tersebut. Dia berkait Ting Tommy menyatakan bahwa tindakan yang mengancam muka baik positif maupun negatif, muka mengancam baik positif maupun negatif. Ada dua tindakan yang menyusun proses ancaman muka terhadap muka, yaitu penyelamatan muka dan pemulihan muka. Pertama, penyelamatan muka mencakup usaha-usaha untuk mencegah peristiwa yang dapat menimbulkan kerentanan atau kerusakan citra seseorang. Penyelamatan muka sering kali menghindarkan rasa malu, sedangkan pemilihan muka terjadi pada peristiwa kehilangan muka. Orang akan selalu berusaha untuk memulihkan muka dan dalam merespon akan suatu peristiwa. Misalnya, alasan-alasan yang diberikan orang merupakan bagian dari teknik-teknik pemulihan ketika sesuatu peristiwa memalukan terjadi. Jadi di sini ini dia berkaitan dengan aspek menyelamatkan muka atau memulihkan muka. Misal aku ambil contoh suatu perumahan dengan dua etnis yang berbeda. Mereka sedang mengidentifikasi dia masuk Facebook, dia masuk FaceNet atau face concern. Dia masuk ke face concern atau FaceNet. Dari face concern dan FaceNet kita bisa tahu mereka ini masuk dalam kategori muka positif atau muka negatif. Dari situ kita bisa melihat tiga strategi Facebook. Bagaimana mereka melihat orang lain dengan tag Facebook kah, solidarity Facebook kah, atau approbation Facebook. Nah, di sini nih kita akan tahu faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi wajah, atau ini bisa ditaruh di akhir. Setelah kita tahu tadi strategi Facebooknya, maka kita tahu bagaimana mereka ketika menghadapi konflik, dengan domination, avoiding kah, obliging lah, compromising kah, atau integrating, tergantung. Berikutnya, mereka juga harus memenuhi asumsi ini. Yang pertama, dia harus membahas tentang identitas dirinya sendiri. Yang kedua, dia benar-benar sadar akan identitas dirinya sendiri. Yang kedua, dia berkaitan dengan harus ada konflik. Bukan potensial konflik ya, tapi memang konflik yang sudah terjadi. Berikutnya, asumsi ketiga adalah
self identity, yang kedua dia berhubungan dengan konflik, yang ketiga dia berhubungan dengan nah, poin yang ketiga di sini ini dia masuk dalam kategori menyelamatkan muka atau dia masuk dalam pemulihan muka. Misal suatu konflik pakai face negotiation theory, ternyata dia termasuk dalam perbedaan bagaimana tindakannya akan diambil, intinya itu berarti. Dampak, yang pertama identitas, yang kedua konflik, yang ketiga dia membahas tentang dampak. Harus ada dampaknya. Sudah ada contohnya di situ orang cerai. Nah, orang cerai ini berarti belum bisa menggambar. Mungkin dia bisa menggambarkan bahwa yang Sunda dia termasuk face knit, dan yang Dayak dia termasuk dalam face apa ya? Satunya face knit. Face knit atau face concern. Orang Sunda termasuk dalam face concern, orang Dayak dia termasuk dalam face knit. Lalu dia termasuk dalam muka positif yang mana atau muka negatif yang mana. Lalu di situ kita bisa tahu dia cara berkomunikasinya seperti apa. Ini terlepas dari konflik ya, berarti dia termasuk yang tag atau dia termasuk yang solidarity atau pujian. Nah, dari sini ini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya apakah mereka memiliki kesedihan, keprihatinan terhadap pekerjaan yang dilakukan atau sekolah yang sedang dijalani. Lalu di sini pasti ada perbedaan budaya yang tadi sudah saya jelaskan, cuma diperjelas. Lalu dia ada penjelasan dari aspek budaya terkait dilahirkan dengan lingkungan yang bagaimana. Itu ternyata juga mempengaruhi. Lalu di situ kita juga tahu ketika itu dia akan terjadi konflik, maka dia akan masuk yang mana. Setelah tahu faktornya, setelah tahu strategi face worknya, dan setelah tahu muka positif dan face concern. Begitu. Oke, itu dulu. Selamat malam.